Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya yang telah dilimpahkannya kepada kita pada hari ini, dan salat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Nisan dari kelas 12 Kiai Haji Agus Salim, dan pada kultum ini saya akan membawakan materi tentang meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan sholat malam. Apa yang pertama kali terlintas di benak kita mengenai bulan Ramadan? Tentu saja yang pertama adalah takjil yang enak. Kemudian kedua, sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, puasa. Kemudian keempat, makanan yang enak, melirik kolak, kue-kuean, opor dan sebagainya. Itu memang adalah hal yang lumrah kita jumpai jika memasuki bulan Ramadan. Namun perlu diketahui, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dalam agama Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling berkah. Apa sih itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci dalam agama Islam. Ada dua alasan kuat kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kemudian, di bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, di mana pada tanggal itu Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hiro. Lalu malaikat Jibril datang kepadanya dan membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Demikianlah ayat 1-5 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari segumpal darah. Selain dua itu, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia untuk kita meraih berkah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pada bulan Ramadan ini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tidak ada lagi yang bisa menggoda kita. Setan-setan sedang diborgol di neraka. Oleh siapa? Oleh Allah. Dan dijaga oleh malaikat Malik. Pada bulan Ramadan ini berkah dari langit turun ke bumi. Dan malaikat-malaikat turun untuk mencatat amal-amal perbuatan manusia. Apa sajakah amal yang paling utama kita lakukan di bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah 2. Istighfar dan sholat malam. Mengapa istighfar dan sholat malam? Karena seperti dalam firman Allah Quran Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Artinya keburukan yang kita lakukan di awal Ramadan menimbulkan keburukan juga di akhir Ramadan.
keburukan tersebut berupa jauhnya kita dari ketaatan, sehingga menyebabkan kita terjauh pula dari pahala. Padahal pahala di waktu tersebut berlipat-lipat ganda. Bahkan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar seperti yang saya sebutkan tadi, yang lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Itu bayangkan saja jika kita dari usia 7 sampai usia 90 tahun kita tetap beribadah, tapi hanya dengan Lailatul Qadar, itu sama saja dengan 1000 bulan. Kemudian sholat malam. Nah, apa sih makna sholat malam di bulan Ramadan? Seperti yang kita tahu bahwa sholat malam itu pahalanya sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika sholat malam, kakinya sampai bengkak. Bahkan sampai ia ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapakah engkau tetap melakukan sholat walaupun kakimu itu bengkak-bengkak?" Yang Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya ini adalah berkah dari Allah." Sungguh, itulah perbuatan Rasulullah. Dia tetap melaksanakan sholat malam walaupun kakinya sampai bengkak. Dia tahu bahwa pahala sholat malam itu sangatlah besar. Maka dari itu, sholat malam ini adalah salah satu dua kunci untuk bisa meraih berkah Ramadan di bulan Ramadan yang suci. Kita meraih berkah Ramadan dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Kita mohon ampun atas dosa kita, baik dosa besar atau dosa kecil. Karena dosa besar atau dosa kecil itu sama, itu bisa saja menjerumuskan kita. Belum tentu dosa kecil, belum tentu dosa kecil itu, maksud saya, siapa tahu dosa kecil menjerumuskan kita ke dalam neraka. Siapa tahu pahala yang kecil bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ini saya terinspirasi dari kisah dari hadis Nabi tentang tetangga, di mana seorang sahabat berkata kepada Rasulullah bahwa ada seorang yang soleh, dia rajin beribadah, namun dia suka menyakiti tetangganya. Itu perbuatan yang kecil sekali, perbuatan kecil. Namun Rasulullah menjawab apa? Dia adalah penghuni neraka. Lalu kemudian ada kisah tentang seorang wanita pelacur, pezina, wanita yang hina, di mana perbuatan zina itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Prostitusi, dia menjual harga dirinya demi apa? Demi materi, demi uang. Tapi dia memberikan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Rasulullah bersabda, wanita itu adalah penghuni surga. Ini adalah makna. Marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan, maksudnya untuk meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan sholat malam. Karena dua kegiatan ini adalah dua kegiatan yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.